wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval Nanda Fikri. Saya Diva Absari. Oke, hari ini kita podcast bincang-bincang ya teman-teman. Kita kedatangan 3 mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak, namanya siapa dan dari mana asalnya? Halo guys, kenalin nama aku Sri Akawati, aku dari Prodi Akuntansi, asalku dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Bima. Halo guys, kenalin nama aku Eka Liana Agustin. Aku dari Prodi Akuntansi. Aku berasal dari daerah Sumatera Selatan, Palembang, tepatnya di Danau Ranau. Salam kenal. Halo guys, aku Risma Seliana. Asalku dari Gunung Kidul, tepatnya di Wonosari. Oke, ini kakak-kakaknya beda-beda asal daerahnya ya teman-teman. Mungkin bisa diceritain nih Kak, first impression kakak-kakak merantau ini gimana? Apalagi Kak Eka ini jauh-jauh dari Sumatera ya ke Jogja ini, gimana sih first impressionnya? Kalau untuk aku pribadi sih, first impressionnya merantau itu takut. Itu takut paling utama sih. Kayak semua orang pasti ngerasa takut dan kayak bingung juga kayak kok tiba-tiba bisa merantau aja kan gitu. Tapi gara-gara ketakutan itu kan ada dorongan dari orang tua kayak ayo dong coba aja, nggak apa-apa kok jauh dari orang tua, yang penting kamu bisa ngejar impianmu. Dari situ aku kayak oh, bisa nih, bisa. Udah itu aja. Mungkin dari Kak Sri gimana nih? Kalau aku senang banget sih bisa datang ke kota pelajar ini. Tapi di sisi lain juga aku merasa takut karena aku sendirian cewek kan. Itu juga aku nggak dibolehin juga sama kedua orang tua aku untuk ngerantau. Tapi ada saudaraku yang meyakinin orang tua aku sehingga aku bisa datang ke sini. Dan aku yakin juga aku pasti bisa menghadapi tantangan-tantangan di kota Jogja ini. Untuk aku sendiri sih, karena aku warlock ya, jadi nggak ada hal yang menakutkan gitu. Terutama lagi kan ada saudara yang dekat di sini juga sih. Gitu aja. Jadi kayak biasa aja ya rasanya. Iya. Warlock hitungannya ya. Warlock. Ternyata akamsi. Kita kedatangan narasumber yang dari akamsi juga. Nah, tadi kita bertanya nih tentang gimana sih first impression untuk merantau. Sebelumnya mungkin kita tarik dari belakang dulu. Bagaimana sih kalian tahu dari Universitas Aisyah Yogyakarta dan kenapa sih kok bisa milih di Universitas Aisyah Yogyakarta? Mungkin dari Kak Sri dulu. Kalau aku pribadi nggak tahu Universitas Aisyah Yogyakarta itu di mana. Aku taunya itu dari pacarnya sepupuku. Nah, aku pernah ikut UTBK tapi aku nggak lolos. Terus aku direkomendasiin di Universitas Aisyah Yogyakarta dan aku cari tahu latar belakang Universitas Aisyah Yogyakarta. Terus habis itu aku tertarik nih karena di Universitas Aisyah Yogyakarta ini akreditasinya juga udah bagus. Jadi aku coba daftar dan alhamdulillahnya keterima gitu. Kalau aku pribadi tahu Universitas Aisyah Yogyakarta ini kayak dari sepupuku, bukan sepupu sih, kayak saudara kandungku karena dia masih jadi salah satu mahasiswa di universitas tersebut. Dan terus terang aja sebenarnya universitas ini pilihanku yang terakhir. Kenapa? Karena aku sempat ketolak. Iya, sempat ketolak PTN guys. Di situ aku kayak sakit hati banget. Jadi dan endingnya aku nggak tahu tiba-tiba daftar di sini dan masuk nih, lolos ya udah. Kalau Kak Risma nih gimana? Warlock. Kalau aku sih dari mengenal Unisa itu dari Hati. apa sih? Itu loh, ada brosurnya kan. Oh, mungkin dari acara expo kampus Iya. di SMA gitu ya Ya, Kak? jadi ada brosur, kok ada Unisa? Dan aku kan ketolak juga ya di PTN. Jadi ya milihlah di sini dan keterima. Kalau boleh tahu PTN apa sih? Ditolak sama PTN apa? Coba. Soalnya lah, UN ya sih. Oh, sama ya, kita bawa Oh, berarti ini semuanya ketelah UNI ya. Oke. Betul, rektor UN nya ada Ya, pertanyaan? Salam. Halo Kak, ini kenapa ditolak? tapi nggak apa-apa. Keterima di Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke. Oke, jadi itu ya alasannya memilih Universitas Aisyah Yogyakarta. Terus ada lagi nih,
kenapa pilih prodi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta? Mungkin dari Kak Risma dulu bisa jawab. Untuk aku sih karena minatnya di prodi akuntansi juga ya, terutama dari pilihan kedua orang tua juga. Terus melihat dari akreditasinya akuntansi di sini kan ya mendingan lah. Lebih baik gitu ya. Iya, gitu aja sih. Kalau untuk aku sih kenapa pilih akuntansi? Sebenarnya di bayangan aku tuh akuntansi itu cuma kayak hitung aja, hitung-hitungan kan. Karena basicnya kan emang aku suka hitung-hitungan. Ternyata setelah nyemplung di akuntansi itu di luar prediksi aku, kayak ini debit, kredit, tiba-tiba pajak ini. Ya ampun, kok bisa nyemplung di sini gitu aku guys, kayak. Tapi orang tua aku kayak ya udahlah, jalanin aja, belajar. Dan satu lagi, aku juga punya temen yang kayak ngajarin aku, walaupun aku orang yang kayak bebal. Maksud bebal tuh kayak tiap mereka ngasih tahu aku kayak iya Nggak bandel beban kayak gitu. enggak dong, enggak beban nggak beban. guys ya. Nggak beban. Jadi ya udah, intinya walaupun udah masuk ke prodi yang kalian nggak mau itu ya udah nikmatin aja guys. Jalannya aja ya Kak. Ya, Mengalir. Jalannya aja dulu. Nah kalau dari aku sendiri udah nggak kaget sih sama akuntansi karena aku berasal dari SMK yang latar belakangnya jurusan akuntansi, jadi aku ngejalanin aja kayak biasanya itu kayak akuntansi di SMK, cuman agak lebih ke matangin lagi pemahaman tentang akuntansi gitu. Oke, berarti ini dari latar belakang yang beda-beda ya. Ini Kak Sri dari SMK Akuntansi, Kak Eka SMA jurusan IPA, Kak Risma. SMA jurusan IPS. Oke, ini latar belakangnya beda-beda ya teman-teman. Tiga, IPA, IPS, dan akuntansi. Oke, dari ini gimana sih kalian pertama kali kuliah akuntansi? Gimana rasanya? Mungkin dari Kak Risma dulu yang dari latar belakang dari IPS dulu ya kan guys. Aduh, Apalagi kan biasanya selaras ya IPS sama akuntansi di ekonomi itu mungkin. ya awalnya sih gitu aja sih, maksudnya kan saya juga udah mengalir dari SMA-nya, basic-basicnya kan sudah ada ya, jadi ya dibenahin lagi, belajar terus menerus lah di perkuliahan. Kalau untuk aku sih Ada kayak rasa kaget nggak Kak gimana dari IPA tiba-tiba masuk akuntansi? sumpah itu kayak Lintas bikin jurusan. kaget banget, kayak ya ampun kenapa bisa masuk sini gitu kan guys, kayak wow ini apa kayak tiba-tiba angka-angkanya kayak pokoknya di luar nalar aku semua. Tapi ya udahlah, kan karena kata kita tadi kalau udah nyemplung ya udahlah dialirin aja. Nggak tenggelam kan Kak? Enggak bisa berenang juga sih sebenarnya. Kalau dari aku nggak kaget sih, aku bersyukur banget di semester awal itu mata kuliahnya ada yang udah dibahas di SMK, jadi aku tinggal ningkatin lagi pemahamanku di perkuliahan ini, jadi aman-aman aja. Ya aku mau nambahin deh tentang kenapa, apa sih pertanyaan tadi tuh? Itu tentang kenapa Pas akuntansi. Gimana rasanya? Pertama kali kuliah akuntansi itu Iya. yang bikin kaget itu satu, tentang matkul pengantar akuntansi yang 7 SKS guys. Bayangin 7 SKS, kayak otakku rasanya mau meledak, takut dapet nilai jelek kan. Overthinking banget sih itu, soalnya Iya kan? itu yang jadi bobot terbesar, jadi ya Tapi Allah, untungnya nilainya bagus. bisa alhamdulillah nilainya memuaskan. Yeay. Oke, berarti latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang kaget, ada yang biasa aja. Nah, terus kenapa nih? Menurut kakak di sini, gimana sih dosen-dosen di sini ngajarnya itu berkompeten atau enggak atau gimana? Mungkin bisa dijelasin mulai dari Kak Asri. Kalau menurutku sih dosennya udah bagus, dosennya punya ciri khas masing-masing untuk cara ngajarnya gimana, nerapin kompetennya itu gimana. Tinggal kita aja yang menyesuaikan gimana kita cara memahaminya. Bisa nggak bisa, kita harus bisa memahaminya. Misalnya dosennya belum terlalu membuat penjelasannya belum terlalu membuat kita paham, kita ya harus ada usaha dikit lah buat cari tahu sendiri. ya, cari tahu sendiri gimana biar bisa paham di mata kuliah ini. Gitu aja sih dari aku. Untuk dari aku sih sama ya, terlebih lagi dosennya
Ya umumnya Keren ya. Iya. Dosennya keren, punya ciri khas masing-masing di setiap ngajarin itu gimana, cara kasih tahu kita ngajarnya gimana, gitu. Kalau dari Kak Eka gimana? Gak usah malu-malu Kak, jawab aja. Kalau untuk dosennya sih ya sama aja sih kayak mereka, kayak pertamanya pasti takut kan, soalnya antara dosen sama guru itu beda, sama juga cara mereka dalam pengabsenan tuh beda. Cara kalau kita kan di sini nih udah ada ini guys, kalau di perkuliahan itu udah ada kontrak kerja. Setiap dosen itu beda. Kontrak belajar. Ah iya, soalnya kontrak belajar. Iya. Udah gak sabar kerjaan. Oh ya Allah. Ya di setiap dosen itu kan memiliki kontrak belajar masing-masing, jadi itu tuh bisa kayak, jadi kalau kita nggak masuk kuliah itu nggak apa-apa, nggak perlu izin, sakit apa-apa, kalau mau bolos aja nggak apa-apa guys. Udah gitu aja. Untuk dosen-dosen, iya, Tiga. ada yang dua, Dua ada ya, yang Ada tiga. dua, ada tiga. Tapi kalau bisa sih masuk ya guys, soalnya kasihan sama orang tua kan. Iya. Saya- SPP bayar guys. Sudah bayar mahal. Mahal. Oke. Oke, gitu aja sih kak. Terus ada harapan apa sih kakak-kakak kuliah di sini di masa depan? Ada harapan apa dengan kakak-kakak berkuliah di prodi akuntansi? Harapannya gimana untuk masa depan? Kalau Mungkin aku dari sendiri Kak ya, Eka ya. kalau aku sendiri harapanku, terus terang aku mau dapetin gelarnya ya guys, sarjana akuntansi SAK kan gitu. Udah itu mungkin dari situ aku bakal nyari kerja, mungkin kerjanya kayaknya pulang kampung, antara pulang kampung sama merantau lagi. Tapi nggak tahu ya, soalnya orang tua aku juga kayak yaudah kalau mau merantau, malah disuruh cari calon suami yang merantau aja guys, Wow. jauh-jauh. Mana gitu? Calon ya. Iya udah kayak yaudah lah. Kalau nikah mungkin ya. Mungkin lulus kuliah mau langsung nikah ya. Jangan gak mau guys. Pas mencari jodoh di sini. Jodoh, info jodoh guys. Iya. Info. Yang berminat bisa hubungin ya. 08 ya. Kalau dari aku juga mau dapat gelar SAK. Aku awalnya itu cita-citaku mau jadi dosen, doain ya guys. Amin. Tapi aku sebelum mau lanjut ke S2, aku mau cari kerja dulu. Kalau nggak dapat kerja, baru aku cari beasiswa buat S2. Ya intinya cari uang sendiri dulu. Iya, Jangan cari mau uang untuk ngerepotin S2. ya nggak mau ngerepotin orang tua juga. Tapi kalau orang tuanya banyak uang nggak apa-apa guys. Kalau mampu silahkan. Iya. Gimana nih yang warlock? Kalau aku sih yang penting pulang dulu ya. Pulang ke rumah. Pulang ke Bukannya rumah dulu. tiap seminggu pulang ya kak? Iya. Bisa 2 minggu Oh 2 minggu satu kali. Terus kalau udah lulus sih ya harus cari kerja. Gitu. Semoga sih kerjaannya yang relevan dengan jurusan yang saya ambil. Amin. Mungkin di sini nih kakak-kakak ada nggak cita-citanya yang pengen kerja di perusahaan bagian ini karena kan selama kita kuliah nih pasti dosen-dosen banyak ngomongin kalian ini nanti besok kerjanya jadi audit, jadi manajer, jadi akuntan. Mungkin ada nggak sih opsi yang disebutin dari dosen-dosen itu yang kalian jadikan cita-cita buat kalian di masa depan? Kalau aku sih kan tadi aku bilang mau cari kerja dulu ya guys. Aku itu maunya itu kalau bisa aku mau kerja di pertambangan di bagian keuangan, gak apa-apa di bawahnya dulu. Nanti kan lama kelamaan kalau skillku udah naik bisa di bagian keuangan gitu. Merendah untuk Jabatan melokat ya. lah. Iya. Kalau aku sih ya di bagian yang penting kerja dulu deh. Gitu aja Yang penting sih. kerja ya, jangan nganggur. Kak Eka sendiri? Sama aja sih sama kayak Kak Risma. Soalnya cari kerja sekarang Susah. susah banget. Terus sekarang tuh kan kayak lagi marak-maraknya PHK kayak gitu. Jadi intinya kerja aja dulu. Kalau masalah gaji tuh nantilah bisa dipikirin kembali, sama kalau misalnya ini kayaknya nggak sesuai deh sama jurusanku, kayak ya udahlah nanti aja. Pokoknya kerja aja dulu mau jadi apa. Intinya cuan. Nggak kabur aja dulu kak. Sebenarnya mau kabur tapi Iya, siapa tahu mau kabur. coba kabur aja dulu. Kabur aja dulu. mau kabur tapi takut kabur ke mana itu? Kamboja. Takut guys, takut banget itu. Oh, Bisa ke sana nggak bisa balik ya.
Sekarang tinggal nama dong mati. Kalau Berangkat bawa nyawa, pulang bawa nama. Oke, bisa kita tarik kesimpulan ya. Buat adik-adik yang masih SMA, jangan bimbang, jangan ragu. Cobain aja dulu daftar Unisa Yogyakarta. See you guys. Sampai ketemu di podcast bincang-bincang selanjutnya. Kalau ada tugas ya.